Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini, dengan situasi kali ini pula yang di tengah-tengah bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa tidak boleh bermalas-malasan dan harus tetap berproduktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang secara umum PLTU. Sebelum saya menggali lebih dalam lagi tentang materi ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin, NIM 2018-71-110. Dengan mengambil mata kuliah operasi pembangkit listrik, akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, dan PLTS, serta masih banyak lainnya. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama ada batu bara, minyak bakar, serta MFO untuk startup awal. Salah satu pembangkit listrik tenaga uap terbesar adalah PLTU Paiton yang berada di Probolinggo, Jawa Timur. Total kapasitas dari PLTU ini sebesar 4.600 MW. Hal ini dapat menyuplai listrik dari Jawa hingga Bali. Tingginya jumlah persediaan batu bara baik secara global maupun secara Indonesia, serta harga dari batu bara yang rendah menjadikan PLTU berbahan bakar batu bara masih menjadi salah satu yang tertinggi produksinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja daripada PLTU tersebut. Yang pertama, dalam PLTU energi primer dikonversikan menjadi energi listrik adalah bahan bakar. Bisa dari bahan bakar padat, cair, gas, bahkan kombinasi. Yang kedua, konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi kalor dalam air. Hal ini dilakukan dalam ruang bakar, ketel uap, boiler PLTU. Yang ketiga, dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis, penggerak generator, dan akhirnya menghasilkan energi listrik. Yang keempat, sebuah pembangkit listrik jika dilihat dari bahan baku untuk memproduksikannya, maka pembangkit listrik tenaga uap bisa dikatakan berbahan baku air. Menariknya, di dalam PLTU terdapat proses yang terus-menerus berlangsung dan berulang-ulang. Proses antara air menjadi uap, kemudian uap menjadi air, dan seterusnya. Proses ini yang dinamakan siklus PLTU. Dan yang terakhir, air yang digunakan di dalam siklus PLTU disebut air demin atau demineralizer, yakni air yang mempunyai kadar conductivity atau kemampuan untuk mengantarkan listrik sebesar 0,2 mikrosekund. Sebagai perbandingan air mineral yang kita minum sehari-hari mempunyai
kadar conductivity sekitar 100 sampai 200 mikrosekon. Untuk mendapatkan air demin ini, setiap unit PLTU biasanya dilengkapi dengan desalination plant and demineralization plant yang berfungsi untuk memproduksi air demin ini. Baiklah, yang berikutnya ada komponen-komponen dari PLTU. Yang pertama, ada boiler. Boiler ini berfungsi untuk memanaskan air yang ada di dalam pipa sehingga menghasilkan steam yang digunakan untuk memutar poros turbin. Yang kedua, ada generator. Generator ini berfungsi untuk mengubah energi putar di dalam turbin menjadi energi listrik. Bagian dari generator, yang pertama ada rotor dan yang kedua ada stator. Dan yang ketiga ada kondensor. Kondensor berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin atau uap yang digunakan untuk memutar turbin. Yang keempat ada turbin uap. Turbin uap berfungsi untuk mengkonversikan energi panas yang dikandung oleh uap menjadi energi putar atau energi mekanis. Poros turbin dikoppel dengan poros generator sehingga turbin berputar, generator juga ikut berputar. Tingkatan dari turbin, yang pertama ada high pressure turbin, yang kedua ada intermediate pressure turbin, yang ketiga ada low pressure turbin. Jenis-jenis turbin uap berdasarkan klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jumlah tingkatan tekan. Yang pertama ada turbin satu tingkat atau single state. Yang kedua ada turbin neka tingkat atau multi state. Kedua, berdasarkan arah aliran uap. Berdasarkan arah aliran uap dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama aksial, yang kedua ada radial. Selanjutnya atau yang ketiga, berdasarkan jumlah silinder. Yang pertama ada silinder tunggal, silinder ganda, silinder lebih dari dua. Yang keempat atau selanjutnya berdasarkan prinsip aksi uap. Yang pertama ada turbin uap aksi atau turbin tekan rata. Yang kedua turbin reaksi atau turbin tekan lanjutan. Berdasarkan proses penurunan kalor. Yang pertama ada turbin kondensasi. Yang kedua ada turbin tanpa kondensasi. Berikutnya atau yang keenam dan yang terakhir, berdasarkan kondisi uap pada sisi masuk. Yang pertama ada turbin uap tekanan rendah. Yang kedua ada turbin tekanan menengah. Dan yang ketiga ada turbin tekanan tinggi. Yang keempat ada turbin tekanan sangat tinggi. Nah, bagian terakhir dari komponen PLTU adalah gardu induk. Gardu induk berfungsi untuk mendistribusikan aliran listrik dari transformator ke pusat-pusat beban. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video yang berikut ini untuk bagaimana sih caranya pembangkit listrik tenaga uap ini dapat terjadi dan sampai kepada konsumen. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utama. Batu bara ini dikirimkan melalui kapal kargo atau kapal tanker. Setelah batu bara diterima di dermaga, batu bara
disalurkan melalui conveyor belt ke storage area. Di sana, batu bara ditumpuk oleh stacker. Batu bara mulai disalurkan dari storage area ke bunker dengan melibatkan reclaimer dan conveyor belt. Selanjutnya, mari kita lihat proses yang terjadi di dalam. Dari bunker, batu bara dialirkan ke pulverizer, digiling hingga menjadi bubuk yang sangat halus. Bubuk batu bara dicampur dengan udara panas, kemudian disemprotkan ke dalam boiler untuk menghasilkan api. Di dalam boiler, pembakaran dilakukan dengan mengkonsumsi batu bara untuk menciptakan panas pada suhu tertinggi. Sisa dari pembakaran batu bara dikumpulkan untuk dijadikan bahan bakar konstruksi jalan, dan pembakaran ini ditujukan untuk memanaskan air pada pipa untuk menghasilkan uap. Uap inilah yang dialirkan ke turbin. Pada turbin pertama, uap memiliki suhu dan tekanan tinggi. Pada turbin kedua, uap memiliki suhu dan tekanan menengah. Dan pada turbin yang terakhir atau yang ketiga, uap memiliki suhu dan tekanan rendah. Sisa uap dari daur ulang menjadi air kembali melalui kondensor dan cooling tower untuk dialirkan dan dipanaskan kembali dalam boiler. Uap air pada turbin ini menghasilkan perputaran yang terhubung pada generator di ujung turbin. Putaran pada kumparan elektromagnetik di dalam generator ini menghasilkan listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke trafo untuk dinaikkan voltage-nya. Selanjutnya, listrik ini yang didistribusikan ke masyarakat melalui tiang-tiang listrik.
Demikian proses pembangkit listrik tenaga uap. Masalah pada PLTU. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan PLTU start dari dingin hingga beban penuh selama 6 sampai 8 jam dari keadaan dingin atau cold start. Bila PLTU sudah beroperasi, dihentikan karena suatu sebab selama suhu dan tekanan uap tetap dijaga sekitar 500 derajat Celcius dan 100 kg cm kuadrat. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali berbeban penuh selama 1 jam. Lamanya waktu tersebut guna menghasilkan uap dengan jumlah yang cukup. Yang kedua, pada waktu start yang diperhatikan adalah menjaga perubahan suhu turbin tidak mendadak dan dijaga supaya perubahannya tetap merata. Yang ketiga, apabila turbin sedang berbeban penuh mendadak harus dihentikan, maka agar tidak terjadi overspeed, aliran uap ke turbin harus segera ditutup. Langkah selanjutnya adalah mengurangi produksi uap dari boiler dengan mematikan nyala api pada ruang bakar boiler. Yang selanjutnya, mengingat cukup rumitnya pengoperasian PLTU, maka PLTU dioperasikan tidak dengan perubahan beban yang besar. Di samping itu, karena perubahan daya persatuan waktu dari PLTU relatif rendah, sekitar 5% per menit. Kemudian, dalam keadaan normal, beban maksimum pada PLTU adalah 100% kapasitas mesinnya. Namun, biasanya terdapat spesifikasi beban penuh untuk pengoperasian kontinu dan beban maksimum untuk operasi dalam waktu tertentu atau 110%. Kemudian, beban minimum adalah 25% dari kapasitas mesin. Hal ini lebih dikarenakan masalah kontrol karena sifatnya tidak linear. Peralatan kontrol di bawah 25% PLTU tersebut menjadi sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, kecepatan perubahan beban sangat tergantung pada kondisi beban permulaan karena jumlah burner dan pompa pengisian air boiler yang dioperasikan tergantung pada besar pembebanannya. Dampak lingkungan oleh pembangkit listrik tenaga uap. Yang pertama ada radiasi. Radiasi yang ditimbulkan oleh SUTT atau saluran udara tegangan tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan. Pemerintah lebih memilih membangun SUTT melewati permukiman warga ketimbang melewati tanah yang kosong yang jaraknya agak jauh dari permukiman. Hal ini mengakibatkan warga sekitar terkena dampak radiasi dari SUTT tersebut. Yang kedua, ada pencemaran udara. Berikut polutan utama yang dihasilkan oleh PLTU batubara. Yang pertama ada SOx, selanjutnya ada NOx, kemudian ada COx dan fly ash atau abu terbang yang dapat mengakibatkan penyakit silikosis dan penyakit antarkosis. Yang ketiga ada asap dan ozon. Asap perkotaan berwarna kuning gelap atau kecoklatan yang membentuk gumpalan udara yang mengembang
di daerah-daerah berpenduduk pada musim hari panas. Asap sebagian besar terdiri dari lapisan bawah ozon atau O3, tetapi juga banyak mengandung unsur-unsur kimia lainnya, termasuk karbon monoksida atau CO, unsur partikel seperti debu, senyawa, dan lain sebagainya. Yang keempat ada hujan asam. Bahan bakar fosil adalah campuran dari berbagai macam bahan kimia, termasuk belerang atau sulfur dalam jumlah kecil. Asam yang terbentuk biasanya terlarut dalam tetesan air yang jatuh ke dalam awan atau kabut. Tetesan serat asam ini seperti jus lemon turun dari udara ke tanah bersama hujan atau salju. Hal ini dikenal sebagai hujan asam. Tanah mampu menetralkan asam tertentu, tetapi jumlah yang besar dihasilkan oleh pembangkit listrik untuk menggunakan batu bara murah dengan kandungan sulfur tinggi telah melampaui batas kemampuan tanah. Dan yang terakhir, kerusakan ekosistem. Kerusakan yang diakibatkan oleh pencemaran udara yang berasal dari PLTU akan merusak biota bawah laut dan pantai di dekat PLTU. Kerusakan berawal dari kerusakan terumbu karang langka yang menjadi tempat tinggal dan tempat berkembang biaknya biota laut. Dan tentunya masih banyak lagi. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan mengenai PLTU pada kesempatan kali ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.